Sebuah situs bersejarah ini awalnya ditemukan cuma gara-gara sapi petani yang sering berhenti mendadak saat membajak. Setiap kali mencangkul atau membajak tanah, petani tersebut selalu menemukan tumpukan batu bata merah. Kejadian aneh ini akhirnya dilaporkan ke pemerintah kolonial Belanda. Setelah dilakukan penggalian, barulah terungkap kalau di bawah tanah itu berdiri sebuah candi megah. Setiap digundukan ini mencangkul itu mesti nyangkut batu bata. Nah, setiap nyangkul ataupun membajak itu sapinya atau kerbaunya itu kok mesti berhenti itu loh katanya itu. Nah, setelah itu dilaporkan ke pemerintah atau pada waktu itu masih Belanda dan ditindaklanjuti digali ternyata ditemukannya sebuah candi. Dulu daerah ini bernama Taman Sari, namun setelah ditemukannya candi yang penuh dengan ukiran relief tersebut, namanya diubah menjadi Desa Mirigambar. Nah, dulu sebelum ada candi sini dulu namanya Taman Sari. Nah, Taman Sari. Nah, ketika ditemukan candi banyak gambar-gambarnya, maka dusun Taman Sari tadi dirubah menjadi dusun gambar. Sesuai penemuan baru. Oke. Nah, di sebelah dusun gambar, di sebelah barat dusun gambar itu ada dusun namanya Miridudo. Nah, pada tahun 1921 antara gambar dan Miridudo itu digabung. Miridudo diambil kata depan, digabung dengan gambar, jadi desa Mirigambar sampai sekarang. Jadi desa sini juga ada hubungannya penamaannya itu dengan ditemukannya candi tadi yang banyak gambar-gambar. Candi Mirigambar sendiri merupakan candi pemujaan bercorak Hindu. Para ahli memperkirakan Candi Mirigambar dibangun pada masa Kerajaan Majapahit, yaitu sekitaran abad ke-14. Ini kalau sifat keagamannya di sini. Apa? Ya, ini ya, wajah kala toh kalau dari sini. Sama kalau dari selatan dua wajah kala. Tapi kalau kita lihat dari sudut sini sudah jadi burung Garuda. Nah, kepala burung Garuda. Oh iya ya. Ini menunjukkan apa? Sifat keagamaan Candi Mirigambar adalah agama Hindu dengan agama dari burung Garuda. Garuda kan wahana Dewa Wisnu. Dewa ini merupakan salah satu dewa yang dipuja oleh banyak agama Hindu. Pada waktu pemugaran kemarin itu ternyata di dalamnya itu ditemukan konstruksi bangunan yang lebih kecil dari ini gitu loh. Kan dipercayai Majapahit itu tinggal memperbaiki dan memperbesar ya. Itu dengan detail Majapahit kan ada angka-angka tahunnya ada di situ semua. Oh gitu. Ya, itu era Majapahit. Itu yang paling tua itu era Tribuana Tunggadewi. Yang 12 ini 1294 Saka. Jadi kalau kita tambah 78 berarti 1364 ya. 6264 ya. Nah ini. Kalau yang ini era pergantian kuasa antara Wigramawardhana dengan Hayam Wuruk 1388. Tapi yang bikin candi ini istimewa bukan umurnya, melainkan cerita yang terpahat di dinding. Relief di sini bukan sekedar hiasan, tapi memuat pesan moral yang mendalam. Kisah Angkling Darmo di teras kedua. Ada relief binatang seperti ikan, burung, bangau, dan kepiting. Pahatan ini diyakini menceritakan kisah Angkling Darmo, seorang raja yang konon bisa memahami bahasa hewan. Dan kisah Panji Wasengsari. Dari sekian banyaknya candi di Tulungagung, cuma Mirigambar yang punya relief cerita Panji. Ada 11 panel yang mengisahkan perjuangan sang Panji dalam mempertahankan tunangannya. Ini mengisahkan cerita Panji. Jadi dari panel 1 sampai 11 itu kisah Panji. Tapi kalau sekarang versinya di sini versi Panji Wasengsari. Panji itu kan banyak sekali dan salah satunya adalah Panji Wasengsari. Sebetulnya alur ceritanya itu sama,
Sang Panji mempertahankan tunangannya Putri Galuh Condrokirono. Tapi setiap Sang Panji itu di tempat yang lain kan namanya juga berbeda. Menariknya, menurut juru kunci pelihara cagar budaya Kabupaten Tulungagung, Pak Suyoto, Candi Mirigambar sebenarnya masih menyimpan banyak rahasia. Belum semua relief terpecahkan maknanya, salah satunya adalah relief seekor udang yang sedang membawa anak panah atau tombak. Satu-satunya relief udang yang ada di Indonesia kemungkinan hanya terdapat di Candi Mirigambar. Ini relief udang yang membawa anak panah atau tombak dan mengejar lawan di depannya. Ini kemarin deskripsinya ya, saya tanyakan pada itu kan dosen dari UI, Bapak Profesor Agus Haris Munantar itu kan pernah bulan Juli tahun kemarin itu datang ke sini dan beliaunya sudah 2 kali dan kedua kali juga saya tanyakan deskripsi tersebut ternyata beliau juga belum bisa menjelaskan. Iya, cerita kayak yang tadi kan sudah jelas ceritanya kayak gitu. Bahkan di Kron Belanda itu ceritanya cuman menjelaskan bahwa hewan laut membawa senjata yang ujungnya tajam atau kayak tombak itu aja itu cerita di keterangan dari Kron Belanda. Berarti sejarah ini tuh di Belanda ada ya? Ya ada. Oh, berarti malah Iya dari sana. lengkap di sana gitu. Pada akhirnya, Candi Mirigambar bukan sekedar destinasi wisata atau bangunan tua peninggalan Majapahit. Candi ini adalah buku sejarah terbuka yang menjadi warisan berharga. Nah, ini dagu, pundak. Nah, ini kan sisa-sisa relief, pecahan-pecahan relief. Ini kaki, ini mesti yang di bawah, ini mestinya ini bawah sekali. Kemungkinan relief yang ke-7 itu ada di sini. Karena apa? Kemarin waktu pembongkaran atau sebelum dipugar itu kan semua sistem pembongkarannya kan setiap lapis itu kan diregistrasi dulu, ditulis nomor berapa, lapisan berapa, terus bagian mana kan gitu. Terus khusus satu panel yang sebelah utara, panel kelima itu ternyata runtuh di bawah semua, tapi ngumpul. Kemarin tim pemugar itu dikhususkan 3 orang, itu kayak pasang puzzle itu bisa selesai dalam waktu 3 bulan. Itu yang sebelah utara itu, yang panel kelima. Kalau yang ke panel ke-6 walaupun tertutup runtuh tapi posisi masih utuh. Jadi untuk pengembaliannya lebih mudah. Yang memang pekerjaan yang 100% dari penyusunan kembali itu yang panel kelima. Ya walaupun enggak lengkap, tapi ya sudah bisa kebaca.